Audio novel ke-204 Pagoda Pancer. Cerita berlanjut. Ada apa, saudara? Apakah kamu merasa lega setelah melihatku? Snow Qilin menyingkirkan pasir di badannya dan berjalan menuju Xiao Nunu. Karena sebagian besar bulu serigala di badan Snow Qilin terkikis selama proses penggalian lubang, dan sekarang terdapat bercak-bercak bulu di sana-sini di badannya, persis seperti sisa-sisa kekeras kepalaian terakhir dari seorang lelaki tua botak. Xiao Nunu merasa marah sekaligus geli. Dia menatap orang lain dan bertanya, apakah kamu unicorn atau tikus? Unicorn. Tidak diragukan lagi. Bagaimana mungkin ada tikus yang begitu tampan di dunia ini? Aku memeras otakku, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan berkata. Aku tidak bisa keluar dari bawah tanah. Tidak ada jalan lain. Masih banyak penjaga di luar. Terlalu berisiko bagiku untuk masuk melalui pintu utama atau memanjat melalui jendela, jadi aku memikirkan metode yang benar-benar aman. Qilin menggoyangkan kaki depannya dan berkata, apakah aku hebat? Tidak peduli seberapa keras batu itu seperti tahu di depan cakarku. Aku menggelinya di sini dalam waktu kurang dari 1 malam. Xiao Nunu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudahlah, orang ini telah melakukan beberapa hal gila sejak awal. Tetapi sekali lagi, metode ini memang cukup tidak terduga. Apa maksudmu? Bagaimana keadaan di sini? Tanya Bai Sue Qilin sambil menunjuk rantai meteorit biru di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu menjawab, aku sudah memberikan resepnya. Hah? Resep asli atau resep palsu? Tentu saja palsu, yang akan merusak fondasimu setelah meminumnya. Sial, kejam sekali. Hehe, tapi aku menyukainya. Snow Qilin tersenyum sembrono. Dia kemudian bertanya, kapan kita akan pergi? Xiao Nunu berkata, tidak sekarang. Jika aku pergi, mereka mungkin akan curiga bahwa resep itu palsu. Hanya ketika aku di sini, mereka merasa bahwa semuanya aman. Tuan, itu masuk akal, kalau begitu gunakan dirimu sebagai umpan untuk membunuh musuh-musuh besar itu. Tapi, Snow Qilin bertanya lagi, ketika mereka memurnikan ramuan, hal pertama yang mereka lakukan adalah membunuhmu. Apa yang harus aku lakukan? Pendapat Sue Qilin, tidak peduli apakah formula pil yang diberikan Xiao Nunu itu benar atau salah, situasi selanjutnya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Nunu. Jika pil itu asli, maka Xiao Nunu tidak berguna baginya dan dapat dibunuh untuk mengakhiri segalanya. Jika Danyuan palsu, si Boyu pasti marah sekali hingga membuat darah Xiao Nunu berceceran dalam jarak 5 langkah. Namun Xiao Nunu sangat tenang. Ia berkata, jangan khawatir. Dia tidak akan membunuhku. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lain, dan benda ini jauh lebih mahal daripada pil pemulihan. Baiklah. Bai Sue Qilin tertegun sejenak, lalu tampak teringat sesuatu. Matanya berbinar, aku mengerti. Kemudian, Bai Sue Qilin berkata, mungkin akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menyempurnakan ramuan itu. Sudah sepantasnya kamu tidak melakukan apa-apa sekarang. Latihlah, tangan kesengsaraan guntur besar. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit. Jika dia bisa menguasai tangan kesengsaraan guntur besar, dia bisa menggunakan senjata abadi, Shen Xiao, penguasa Yinlei. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan energi gelap yang kuat dilepaskan dari badannya. Rantai meteorit biru di badannya dengan cepat mengencang. Dengan suara, ding, yang keras, rantai besi yang mengikat lengan Xiao Nunu putus. Jelas saja, rantai meteorit ini tidak bisa menjebak Xiao Nunu sama sekali. Dari awal hingga akhir, Xiao Nunu tidak terluka. Pertarungan sebelumnya antara Xiao Nunu dan kera naga kuno hanyalah sebuah pertunjukan untuk disaksikan si Fuchong dan yang lainnya. Xiao Nunu selalu dalam kondisi prima. Mengenai rantai meteorit yang rusak, Xiao Nunu dapat dengan mudah memperbaikinya. Bagaimanapun, Xiao Nunu adalah seorang penyuling senjata yang kuat. Snow Qilin mengeluarkan tas penyimpanan. Aku akan membentuk formasi kecil untukmu menggunakan batu abadi yang memiliki atribut petir, dan kau akan mulai menyerap kekuatan petir di dalamnya. Xiao Nunu menyerahkan kantong penyimpanan itu kepada Bai Sue Qilin. Xiao Nunu memberikan 350.000 batu abadi atribut guntur kepada Bai Sue, hampir 10 juta batu abadi, darah kera hantu yang diperoleh dari Gunung Yunzhou dan banyak ramuan spiritual lainnya, dan bahkan artefak abadi penguasa guntur Shen Xiaoyin. Kirin,
Jika Xiao Nunu tidak memberikan benda-benda ini kepada Bai Sue Qilin, maka benda-benda ini akan jatuh ke tangan si Boyu. Xiao Nunu hanya perlu membuat alasan bahwa benda itu hilang selama pertempuran, dan pihak lain tidak akan punya cara untuk memverifikasinya. Apakah pembentukan formasi penyerapan akan membuat orang luar waspada? Tanya Xiao Nunu. Tidak, Bai Sue Qilin menjawab, itu hanya formasi kecil. Tidak akan membuat banyak suara. Jangan khawatir, aku akan selalu mengawasimu. Jika ada yang mendekat, aku akan bisa menghentikannya. Rasakan itu segera. Bai Sue meskipun Qilin telah kehilangan semua kekuatannya dan memiliki kemampuan tempur yang buruk, persepsinya sangat kuat. Bagaimanapun, ia adalah binatang peri legendaris, dan jangkauan persepsinya bahkan lebih luas dari Xiao Nunu. Baiklah, Xiao Nunu tidak banyak bicara. Kemudian, Snow Qilin mulai membentuk formasi di tanah. Formasi ini seluruhnya terbuat dari batu abadi dengan atribut guntur. Setiap batu abadi berkilau dengan kilat kristal, yang sangat indah. Sementara Snow Qilin membuat pengaturan, Xiao Nunu mengambil rantai meteorit di tanah dan memperbaikinya. Rantai meteorit hanyalah benda kendali. Senjata ini tidak memiliki efek yang menonjol. Dalam hal serangan maupun pertahanan, dan mutunya hampir tidak mencapai tingkat senjata kekaisaran tingkat daftar. Metode penyempurnaan senjata Xiao Nunu diajarkan oleh Kaisar Senjata Tang Yin, jadi memperbaiki rantai besi meteorit adalah hal yang mudah baginya. Bas! Sesaat kemudian, rantai meteorit yang rusak diperbaiki oleh Xiao Nunu. Cahaya biru mengalir pada rantai besi, dan rune misterius itu bahkan lebih terang dari sebelumnya. Baiklah, pada saat yang sama, Snow Qilin juga menyiapkan formasi sihir batu peri. Badan utama lingkaran sihir itu berbentuk lingkaran, dengan segitiga di tengahnya, dan terbuat dari sekitar 5.000 batu peri. Bai Sue Qilin berkata, gunakan 4.900 batu abadi untuk pertama kalinya. Lagi pula, kamu tidak memiliki fisik atribut guntur, jadi kamu tidak dapat menyerap terlalu banyak energi sekaligus. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Oke, Xiao Nunu segera masuk ke dalam formasi. Lalu duduk bersila. Bersiaplah. Kekuatan guntur dan kilat yang memasuki badanmu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung kebanyakan orang. Jadi, aku tidak yakin apakah kamu bisa mengolah tangan kesengsaraan guntur besar. Namun, kekuatan fisikmu berbeda dari yang lain. Orang biasa. Ini adalah kelebihanmu, begitu keterampilan ini dikuasai, itu pasti akan berada di level teknik abadi. Kata Snow Qilin. Hati Xiao Nunu sedikit tergerak, dan dia menatap Bai Sue Qilin dan berkata, aku sedikit penasaran. Apa yang membuatmu penasaran? Karena penguasa Shen Xiao Yinlei sudah ada di sini bersamamu, mengapa kamu tidak bertanya saja padaku? Kau pikir aku tidak ingin melarikan diri? Ah, tapi kemana aku bisa pergi dengan keadaanku saat ini? Lagi pula, ketiga anak angkatku masih di sini. Sebagai seorang ayah, aku harus menyelamatkan mereka. Setelah mendengar perkataan Bai Sue Qilin, Xiao Nunu tidak dapat menahan senyum kecilnya. Bai Sue Qilin berkata, baiklah, cepat serap kekuatan batu-batu abadi ini. Setelah kekuatan guntur memasuki badanmu, aku akan mengajarimu cara berlatih tangan kesengsaraan guntur besar. Gunung Pedang Hitam. Di ruang bawah tanah di kota batu. Swiss. Petir menyambar dengan terang dan samar. Xiao Nunu duduk di tanah di ruang bawah tanah. Di sekelilingnya, ribuan batu peri yang dikaitkan dengan petir menumpuk. Batu abadi yang memiliki atribut guntur digunakan untuk membangun susunan sihir khusus. Xiao Nunu duduk di dalamnya, membuka meridian di badannya, dan terus-menerus menyerap kekuatan di batu peri ke dalam badannya. Cici. Energi atribut guntur yang kaya terus menyatu ke dalam badan Xiao Nunu, seperti naga cantik yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Nunu tampak bermandikan cahaya suci guntur dan kilat. Kilat di badannya bergerak di permukaan pantatnya, membentuk garis-garis indah. Dimulainya saat fajar dan berlangsung hingga senja. Ketika sinar terakhir energi petir menembus badan Xiao Nunu, batu peri yang mengandung petir di sekitarnya secara bertahap mulai kehabisan kekuatan spiritual. Semua batu peri, tanpa kecuali, berubah menjadi batu limbah berwarna putih keabu-abuan. Bukan saja tidak ada fluktuasi energi spiritual yang tersisa yang dapat dirasakan, tetapi bahkan banyak dari batuan sisa itu ditutupi dengan retakan. Di sisi lain,
Xiao Nunu memiliki kilatan petir di sekujur badannya, tatapan matanya tajam, dan alisnya bahkan lebih mendominasi. Sehari lebih awal dari yang kuduga, Snow Kilin berjalan keluar dari sudut ruang bawah tanah. Dalam cahaya redup, badannya ditutupi lapisan bayangan abu-abu. Ia menatap Xiao Nunu dengan sedikit ketidakpercayaan di sepasang mata peraknya. Tahukah kamu, Xiao Nunu sendiri tidak memiliki fisik yang rentan terhadap petir. Dan itu juga pertama kalinya menyerap batu abadi atribut guntur. Menurut prediksi Bai Sue Kilin, saat pertama adalah yang paling sulit, dan Xiao Nunu akan membutuhkan setidaknya 2 hari untuk beradaptasi. Namun Xiao Nunu baru memulainya pada larut malam kemarin, dan menyerap putaran pertama batu peri atribut guntur pada malam ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan fisik Xiao Nunu bahkan lebih kuat dari yang dinilai Bai Sue Kilin. Ngomong-ngomong, seni bela diri apa yang kamu latih? Aku bahkan tidak bisa melihatmu. Bai Sue Kilin bertanya dengan rasa ingin tahu di matanya. Xiao Nunu berkata dengan santai, metode latihan badan. Bai Sue Kilin menjawab tanpa berkata-kata, aku bertanya apa namanya. Metode latihan badan nomor 1 di alam semesta. Bah, jika kamu tidak memberitahuku, lupakan saja. Jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Baiklah, baiklah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Karena kau sangat hebat, mari kita pergi ke babak kedua. Bai Sue Kilin berjalan kepada Xiao Nunu dan pertama-tama membersihkan sisa-sisa batu peri di tanah. Sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk batu peri yang dikaitkan dengan petir. Kali ini aku akan meningkatkan khasiat obatnya. Aku akan langsung menggunakan 20.000 batu peri atribut petir. Bukankah itu terlalu banyak? Xiao Nunu sedikit mengernyit. Bai Sue Kilin bertanya, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan saat menyerap batu abadi tadi? Xiao Nunu menjawab, awalnya, aku merasakan mahtai rasa dan nyeri karena tersambar petir, tetapi lama-kelamaan aku terbiasa. Tidak apa-apa, asalkan kamu tidak. Jika itu di luar toleransimu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kapan tangan kesengsaraan guntur besar akan secara resmi mulai dipraktikkan? Dalam keadaan normal, itu harus menunggu hingga setelah ronde kelima, tetapi kemajuanmu lebih cepat, jadi kamu bisa mulai setelah ronde ketiga. Pada saat itu, kekuatan petir di badanmu mencapai tingkat yang relatif tinggi. Snow Kilin menjelaskan. Ya, Xiao Nunu mengangguk tanpa banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Snow Kilin menyiapkan formasi putaran kedua. Saat formasi diaktifkan, energi spiritual yang terkandung dalam 20.000 batu peri mengalir ke badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, Xiao Nunu kembali bermandikan cahaya petir yang indah itu. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Gunung Black tampak tenang di permukaan, tanpa banyak gangguan. Selama 10 hari ini, Xiao Nunu telah berlatih tangan kesengsaraan guntur besar, secara rahasia, dan tidak seorang pun yang menemukannya. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali para penjaga di luar penjara bawah tanah, Si Boyu, Si Fuchong, Qiao Wei dan yang lainnya tidak ada di sini. Lagi pula, mereka tidak perlu khawatir tentang kemampuan Xiao Nunu untuk melarikan diri. Selain itu, begitu seseorang mendekati ruang bawah tanah, mereka akan ditangkap oleh persepsi kuat Snow Kilin, sehingga kemajuan kultivasi Xiao Nunu relatif lancar. Pada saat yang sama, di kota yang membenci api, di dalam gedung alkimia dengan dekorasi kuno, 7 atau 8 alkemis berkumpul bersama. Di hadapan mereka ada sebuah kuali yang tingginya sekitar 2 atau 3 meter. Udara dipenuhi aroma obat. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang unik dilepaskan dari kuali. Salah satu alkemis tua tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pilnya sudah siap. Mendengar ini, semua orang gembira. Semua orang tampak penuh harap. Apakah akhirnya akan berhasil? Hahaha, setelah sekian hari bekerja keras, akhirnya kita akan membuat ramuan ini. Selama Fu Yuan Xian Wan ini selesai, Pavilion Yulu kita akan menjadi jalan menuju keabadian. Kekuatan pertama yang memecahkan, pil pemecah alam Sangsuan. Dalam sepersekian detik, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari tungku pil. Cahaya merah menyebar seperti awan merah. Alkemis tua yang memimpin segera mengangkat tangannya dan mengangkat tutup tungku dengan kekuatan yang lembut. Kemudian, di bawah tatapan semua orang,
pil berwarna cerah terbang keluar darinya. Orang tua itu segera mengeluarkan sebuah kotak kayu. Semua pil jatuh ke dalam kotak seperti kacang. Banyak alkemis berkumpul bersama, dan wajah setiap orang dipenuhi kegembiraan. Lalu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di koridor di luar pintu. "Tuan muda ada di sini," teriak seseorang. Kemudian, Si Boyu dan Qiao Wei masuk. Si Boyu berkata, "Tuan Jiu, apakah Anda sudah menyiapkan Fu Yuan Xianwan?" "Ya." Orang tua itu berjalan ke arah Si Boyu dan berkata dengan hormat, "Untungnya, saya telah memenuhi misi Anda. Kali ini, saya telah membuat 11 pil." Master Jiu menyerahkan kotak kayu kepada Si Boyu dengan kedua tangannya. 11. Mata Si Boyu berbinar. Dia mengambil kotak kayu itu dan berkata, "Menurut harga lelang sebelumnya, ini lebih dari 17 juta batu abadi." Qiao Wei di sebelahnya berkata, "Jika digunakan dengan Sangsuan, pil Breaking Realm, menjualnya akan mendatangkan lebih banyak keuntungan." Si Boyu mengangguk. Harga pil Sangsuan Breaking Realm pernah turun sebelumnya karena efek sampingnya terlalu hebat. Sekarang dengan pil pemulihan ini, pil Sangsuan Breaking Realm pasti akan kembali ke puncaknya. Qiao Wei lalu berkata, "Aku hanya sedikit khawatir, apakah pil ini asli atau palsu?" Si Boyu melihat ke dalam kotak. Setiap pil pemulihan berwarna ungu merah, seukuran kacang kedelai, dan dari permukaan, tidak ada yang istimewa darinya. Dilihat dari penampilannya, pil ini sama persis dengan dua pil sebelumnya. Si Boyu mengambil satu pil dan menempelkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Baunya mirip. Si Boyu langsung menatap lelaki tua itu dan berkata, "Tuan Jiu, apakah Anda merasakan ada yang salah selama proses pemurnian ramuan itu?" Tuan Jiu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sejujurnya, ini juga pertama kalinya kami memurnikan ramuan itu. Saya tidak dapat menjamin keefektifan obat semacam ini, tetapi yang dapat kami pastikan adalah obat itu benar-benar dibuat sesuai resep. Bahkan jika ada satu langkah yang salah, Tuan muda bisa meminta pertanggungjawabanku. Tapi aku masih sedikit khawatir." Qiao Wei mengungkapkan pikirannya, dan dia berkata, "Aku selalu merasa ada yang salah dengan Xiao itu." Si Boyu mensibir dan berkata, "Kamu akan tahu jika ada masalah jika kamu mencobanya." Setelah mengatakan itu, Si Boyu hendak melemparkan pil pemulihan ke dalam mulutnya. Qiao Wei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Tuan muda, tunggu sebentar. Apakah kamu khawatir obat ini beracun?" Si Boyu sedikit mengernyit, lalu mensibir, Aku sedang berlatih 5 racun sutra, bahkan jika itu racun, apa yang dapat kau lakukan padaku?" Qiao Wei menjawab, "Sutra 5 racun Tuan muda kebal terhadap semua racun dan sangat kuat, tetapi lebih baik berhati-hati. Menurut pendapatku, kau harus berhati-hati. Jangan coba sendiri. Kamu mau kasih ke siapa? Kasih ke yang ngasih resepnya." Masalah pil itu ada atau tidak, hanya yang ngasih resepnya yang tahu. Jika Xiao itu bersalah, itu berarti ada yang salah dengan pil itu, kata Qiao Wei. Beberapa alkemis juga mengangguk berulang kali. Manajer Qiao ada benarnya. Berikan saja pil itu kepada orang yang membuat pil itu. Bahkan jika ada masalah, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Mendengar ini, Si Boyu tidak ragu-ragu. Dia melemparkan satu ke Qiao Wei. "Bawa ke Gunung Pedang Hitam dan lihat dia meminumnya sendiri." "Oke." Qiao Wei mengambil pil itu dan berbalik untuk berjalan keluar. Senyum dingin muncul di wajah Si Boyu. Tidak semudah itu memainkan trik di hadapanku. Gunung Pedang Hitam. Raungan monster tak henti-hentinya. Di ruang bawah tanah sebelah timur Stone City. Pada saat ini, badan Xiao Nunu dipenuhi dengan kilatan petir yang cemerlang. Hanya dalam 10 hari, Xiao Nunu mengonsumsi hampir 200.000 batu peri atribut guntur. Energi petir di badan Xiao Nunu mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Swiss. Xiao Nunu duduk di tanah sambil mengangkat kedua tangannya. Petir yang dahsyat berkumpul menuju lengannya, dan setiap sinar petir menyambar telapak tangannya bagaikan aurora borealis. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa lengannya membawa kekuatan yang luar biasa besar. Tampaknya dia mengenakan sepasang pelindung lengan anti petir. Tidak buruk,
Kata Snow Qilin, begitu aku menghabiskan ratusan ribu batu abadi atribut petir yang tersisa, aku seharusnya bisa menyempurnakan bentuk pertama dari tangan perampokan petir besar. Mata Xiao Nunu dipenuhi dengan keraguan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, berapa banyak bentuk yang dimiliki tangan perampokan guntur besar. Bai Sue Qilin menjawab, totalnya ada 3. Bentuk pertama dapat menggunakan penguasa Shen Xiao Yinlei untuk jangka waktu yang singkat. Bentuk kedua dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi akan menghabiskan kekuatan spiritual seseorang. Sedangkan untuk bentuk ketiga, pada dasarnya tidak ada batasan. Xiao Nunu mengangguk, ini lebih merepotkan dari yang kuduga. Ini pasti. Bagaimanapun, ini adalah senjata peri, dan senjata peri ini memiliki asal-usul yang hebat. Pikirkanlah, bisakah harta karun yang dijaga oleh binatang peri setingkatku bisa dikendalikan begitu saja? Qilin Salju duduk dan berkata, dia berbaring di ranjang batu, dengan kaki disilangkan, tampak sangat bangga. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya sedikit lucu. Dia kemudian bertanya, apa asal-usul penguasa Shen Xiao Yinlei? Yah, ceritanya panjang. Snow Qilin hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba ia melompat dan berkata, seseorang datang. Hah, cepat, bersihkan. Snow Qilin segera melompat dari ranjang batu dan dengan cepat membersihkan sisa-sisa batu peri di tanah. Xiao Nunu juga menyebarkan kekuatan guntur di badannya dan melilitkan rantai meteorit di sekelilingnya. Biar aku bantu. Aku ingat ikatannya seperti ini. Snow Qilin meraih rantai meteorit itu dan mengikat Xiao Nunu erat-erat dengan satu lingkaran demi satu lingkaran. Xiao Nunu bertanya, di mana mereka? Bai Sue Qilin berkata, jangan khawatir, mereka belum mencapai pintu masuk penjara bawah tanah. Xiao Nunu berkata lagi, kamu duluan. Jika kamu ketahuan, semua usahamu akan sia-sia. Akan sia-sia. Jangan panik, aku telah memulihkan sebagian kekuatanku dalam beberapa hari terakhir, jadi aku bisa menyembunyikan auraku sekarang. Bai Sue Qilin berkata itu bukan masalah besar. Setelah mengikat Xiao Nunu, Bai Sue Qilin berjalan santai ke sudut ruang bawah tanah. Seketika itu juga, Snow Qilin mengebor kembali lorong bawah tanah sebelumnya dan mendorong pasir dan batu dari dasar lorong. Pintu masuk gua kemudian diblokir. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di koridor ruang bawah tanah. Lalu pintu sel dibuka. Beberapa sosok muncul di pintu. Apakah Anda terbiasa tinggal di sini? Tuan Xiao Wuhen, suara Qiao Wei terdengar lebih dulu. Dia tidak masuk, melainkan berdiri di pintu dan memandang Xiao Nunu yang ada di dalam. Di sebelah Qiao Wei adalah Si Fuchong. Yang terakhir memiliki pandangan bercanda di matanya, penuh penghinaan. Xiao Nunu berkata dengan tenang, dilihat dari penampilanmu, apakah kau sudah selesai memurnikan pil pemulihan? Qiao Wei menjawab, berkat resepmu, Tuan Xiao, alkemis kami dari Pavilion Yulu baru saja selesai memurnikan pil tahap pertama hari ini. Xiao Nunu bertanya, jadi, kau di sini untuk melepaskanku? Belum. Apakah kau akan mengingkari janjimu? Jangan khawatir, Tuan Muda Xiao. Tuan Mudaku berkata bahwa jika itu tidak terjadi, aku akan mengingkari janjiku. Tidak untuk pil Anda, Tuan Muda Xiao, Fang, kami juga tidak bisa membuat ramuan ini, jadi pil Fuyuan Xian pertama akan diberikan kepada Anda, Tuan Muda. Kata Qiao Wei. Xiao Nunu tersenyum dingin dan langsung mengungkap kebohongan pihak lain, kamu di sini untuk memintaku menguji obatnya. Si Fuchong tersenyum licik, aku senang mengetahuinya. Qiao Wei tampak tenang, Tuan Xiao, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan salahkan kami. Hari ini, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Jika kau ingin aman, bekerja samalah dengan kami. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sambil mengejek dirinya sendiri, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu penjara bawah tanah. Tanganku terikat, tolong beri aku makan, manajer Qiao Wei. Tuan Xiao adalah pria yang sangat elegan. Merupakan berkah bagi Qiao Wei untuk dapat memberi makan Anda secara pribadi. Kedua belah pihak saling berbohong dengan sopan. Setelah itu, Qiao Wei mengeluarkan pil yang baru saja dibuatnya dan memasukkannya ke mulut Xiao Nunu. Xiao Nunu juga menelan pil itu langsung di depan pihak lain dan Si Fuchong. Apakah kamu sekarang percaya? Xiao Nunu bertanya dengan tenang. Qiao Wei tersenyum acuh tak acuh dan berkata, terima kasih, Tuan Xiao,
atas kerjasamanya. Setelah itu, dia mengangguk ke arah si Fuchong di sampingnya. Si Fuchong tersenyum penuh kemenangan lalu menutup pintu sel lagi. Mereka berdua memusatkan perhatian mereka pada Xiao Nunu dari awal sampai akhir, dan bahkan tidak memperhatikan tempat lain di ruang bawah tanah. Selain itu, aura Snow Qilin sangat tersembunyi dengan baik, jadi mereka sama sekali tidak menyadari sesuatu yang aneh. Xiao Nunu tidak memanggil Bai Sue Qilin. Sebaliknya, dia hanya duduk kembali di tempat duduknya semula. Sekitar setengah jam kemudian, suara langkah kaki di dalam ruang bawah tanah itu terdengar lagi, dan kali ini suara langkah kaki itu mengarah keluar. Jelas bahwa Qiao Wei, si Fuchong dan yang lainnya belum pergi. Baru sekarang dia benar-benar pergi. Setelah mereka pergi, Snow Qilin muncul dari sudut ruang bawah tanah. Mereka semua sudah pergi, kata Snow Qilin. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, iya. Pihak lain bertanya lagi, apakah kamu benar-benar memakannya tadi? Apalagi, jika kamu tidak memakannya, bukankah itu akan membuat mereka curiga? Tapi kamu mengatakan sebelumnya bahwa apa yang kamu berikan kepada mereka adalah palsu. Itu resep palsu. Apa yang baru saja aku minum bukanlah pil pemulihan nomor 4 yang asli, tapi pil penghancur nomor 4. Ini adalah pil yang menghancurkan fondasi yang lain. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, Bai Sue Qilin terkejut. Ia menatap Xiao Nunu dengan bingung. Apakah kau akan mati bersama mereka? Jangan khawatir. Aku sudah minum penawarnya sebelumnya, pil penghancur ini tidak akan membahayakanku. Xiao Nunu menjelaskan. Dewa Pil bermata biru berkata bahwa pil pemulihan nomor 4 adalah penawar bagi pil penghancur nomor 4. Xiao Nunu membawanya dalam perjalanan ke kota Yanhuo. Bahkan jika dia meminum pil penghancur nomor 4 saat ini, itu hanya akan mengembalikan fondasinya ke keadaan saat dia datang ke sini. Ketika dia kembali ke Gunung Yinian, dia hanya membutuhkan Jiang Jinyu untuk memurnikan beberapa pil pemulihan nomor 4. 4 untuk mengembalikan fondasinya menjadi normal. Setelah ini, si Boyu tidak akan lagi meragukan keaslian ramuan itu, tetapi dia tidak tahu bahwa semua yang telah disempurnakan pihak lain hanyalah racun. Dan permainannya antara Xiao Nunu dan si Boyu telah sampai pada momen paling kritis. Ruang alkimia Pavilion Yulu. Apakah kamu yakin bahwa lelaki bermarga Xiao itu meminum pil itu? Tanya si Boyu. Si Fuchong dan Qiao Wei keduanya mengangguk. Ya, kami melihatnya menelan pil itu dengan mata kepala kami sendiri, kata Qiao Wei. Si Fuchong juga berkata, kami menunggu di luar sel selama lebih dari setengah jam, dan kami yakin bahwa orang itu tidak dalam masalah apapun. Mendengar ini, si Boyu menunjukkan senyum puas di wajahnya. Sepertinya ramuan ini asli. Si Boyu langsung menatap Master Jiu dan alkemis lainnya. Ramulah sejumlah besar pil Fu Yuan Xian, ramulah sebanyak yang kalian bisa. Ya, semua alkemis menjawab serempak. Si Boyu, Qiao Wei dan lainnya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Nilai Fu Yuan Xianwan lebih dari 1 juta. 10 koin bernilai lebih dari 10 juta. 100 koin lebih dari 100 juta. Jika 1000 atau 10.000 keping dapat disempurnakan, itu akan mendatangkan kekayaan besar bagi Pavilion Yulu. Qiao Wei juga langsung berkata, kita bisa memurnikan pil, Sangsuan Breaking Realm lagi. Kedua jenis pil itu bisa dijual terpisah atau dijual bersama-sama, yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar. Ya, si Boyu mengangguk. Sebelumnya, karena efek samping yang serius, Sangsuan Pojing dan menjadi semakin sulit dijual. Sekarang dengan Fu Yuan dan, volume penjualan Sangsuan Pojing dan pasti akan meningkat pesat. Si Fuchong berkata, saudaraku, berikan aku Fu Yuan Xianwan. Aku telah menyimpan 2 Sangsuan Pojing dan sejak lama, tetapi aku khawatir dengan efek sampingnya, jadi aku tidak pernah meminumnya. Sekarang ada baguslah, aku hanya perlu memakannya semua, dan kultivasimu akan meningkat pesat. Hahaha, kau telah menemukan kesempatan bagus. Si Boyu mengeluarkan pil pemulihan dan menyerahkannya pada si Fuchong. Yang terakhir menerimanya dengan penuh harap. Kemudian, si Fuchong memikirkan hal lain. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, dia berkata, karena ramuan itu asli. Tidak ada gunanya menyimpan orang itu. Aku akan membunuhnya saat aku kembali. Tidak usah terburu-buru. Si Boyu menghentikan orang itu. Si Fuchong bingung, kenapa? Si Boyu berkata,
dia masih berguna. Apa itu? Pil kuno Xiandu. Mendengar ini, si Fuchong terkejut. Qiao Wei di sebelahnya juga teringat sesuatu. Sebelumnya, saat berada di pavilion Yulu, setelah Xiao Nunu menghadiri pelelangan, dia bertemu dengan Zuo Shenlin dan Zuo Lingke, kakak beradik yang tinggal di Istana Zulei, di bawah pengenalan si Boyu. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Xiao Nunu menggunakan darah kera hantu, dan Zuo Lingke memurnikan pil Xiandu kuno. Setelah berhasil, mereka akan memberi Xiao Nunu pil Xiandu kuno. Mengenai nilai pil kuno Xiandu, tidak perlu dijelaskan secara rinci. Terlebih lagi, pil kuno Xiandu selalu langka. Bagaimana bisa si Boyu menyerahkan ramuan yang tak tertandingi ini? Zuo Shenlin dan Zuo Lingke dari Istana Zulei masih berutang pil abadi kuno kepada Xiao Wuhen. Aku butuh bantuan Xiao Wuhen untuk mendapatkan pil itu. Si Boyu menjelaskan. Si Fuchong berkata, kenapa kita tidak membunuhnya saja lalu pergi ke Zuo Shenlin dan saudara perempuannya untuk meminta ramuan itu. Si Boyu menggelengkan kepalanya, jika orang yang terlibat tidak hadir, bagaimana mungkin saudara laki-laki dan perempuan itu bisa, bersediakah kau menyerahkan ramuan itu? Setelah jeda, si Boyu melanjutkan, aku sudah memikirkannya. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan kekuatan Sutra 5 Raciun untuk mengendalikan Xiao Wuhen. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus membantuku mendapatkan kembali pil kuno Xiandu. Kalau tidak, hanya ada satu jalan keluar. Si Fuchong mengangguk. Kalau begitu, biarkan orang lain hidup sedikit lebih lama. Baiklah, karena kamu punya tujuan lain, maka aku tidak akan peduli. Bagaimanapun, dia dipenjara di Gunung Pedang Hitam dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Si Fuchong bersiap untuk pergi. Setelah mendapatkan Fu Yuan Xianwan, dia tidak sabar untuk kembali berlatih. Setelah memerintahkan Master Jiu dan alkemis lainnya untuk bekerja keras menyempurnakan pil pemulihan, si Boyu kembali ke pavilion Yulu bersama Qiao Wei. Hal pertama yang dilakukan Qiao Wei setelah kembali adalah mengatur pameran dagang berskala besar dengan tema Fu Yuan Xianwan. Sebagai tempat perdagangan terbesar di kota Yanhuo, pavilion Yulu menarik banyak pembudidaya. Baru pada hari pertama, batch pertama, pil pemulihan, yang disempurnakan oleh pavilion Yulu terjual habis. Pavilion Yulu. Lobi dalam. Tuan muda, semua pil pemulihan telah terjual. Qiao Wei berdiri di tengah aula, menatap si Boyu di depannya, wajahnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan. Si Boyu tersenyum puas, dan bertanya, berapa keuntungannya? Qiao Wei menjawab, termasuk keuntungan dari pil Sangsuan Breaking Realm, jumlahnya sekitar 25 juta batu peri. Si Boyu tersenyum lebih puas lagi. Qiao Wei melanjutkan, ini baru keuntungan tahap pertama, sudah banyak orang yang memesan. Sambil berbicara, Qiao Wei mengeluarkan sebuah daftar. Si Boyu mengambil daftarnya. Dia tidak dapat menahan tawanya. Hahaha, pil pemulihan abadi ini lebih populer dari yang diharapkan. Ya. Qiao Wei mengangguk dengan gembira. Tidak akan lama lagi sebelum semua orang di seluruh jalan abadi akan datang kepada kita untuk membeli pil pemulihan abadi. Dan hanya kami yang memilikinya. Ketika saatnya tiba, harganya akan sepenuhnya ditentukan oleh kami. Oke, si Boyu melambaikan tangannya dan berdiri. Biarkan Tuan Jiu dan yang lainnya mempercepat, lanjutkan prosesnya. Qiao Wei berkata, baiklah, aku akan bicara denganmu nanti. Gunung Pedang Hitam. Di dalam balai kota Stone yang megah. Si Fuchong telah meminum 2 pil Sangsuan Breaking Realm. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang kuat dan agung. Kekuatan jangka pendek dari pil Sangsuan Breaking Realm ini memang kuat. Tidak akan lama lagi sebelum aku bisa mengembangkan tulang abadi ke-8. Sebelumnya, si Fuchong tidak berani menyentuh pil semacam ini. Sekarang, dengan pil abadi Fu Yuan, dia tidak perlu khawatir lagi. Segera, si Fuchong mengeluarkan pil ungu merah sambil memurnikan kekuatan obat pil Sangsuan Pojing. Fu Yuan Xianwan, lindungi fondasiku. Si Fuchong langsung melemparkan pil ungu merah itu ke dalam mulutnya. Pil itu ditelan dan dimasukkan ke dalam perutnya. Detik berikutnya, kekuatan yang lebih besar dan lebih dahsyat meletus di badan si Fuchong. Sisi lainnya, di dalam ruang bawah tanah, guntur dan kilat silih berganti menyambar seluruh badan Xiao Nunu. Petir yang dahsyat menyambar keluar badan, bagaikan tanaman merambat listrik yang melilit badan.
Kilin salju duduk di ranjang batu, mata peraknya mengamati perubahan kekuatan di badan Xiao Nunu. Hanya tinggal satu bagian lagi, dan Great Thunder Robbery Hand akan segera selesai. Swiss, Swiss. Guntur dan kilat yang gila itu mengeluarkan suara rendah seperti sekawanan burung, dan kilat berkumpul di Xiao lengan Nunu sangat mempesona. Xiao Nunu mengangkat lengannya, telapak tangannya saling berhadapan. Ribuan helai petir dengan cepat terjalin jadi satu, dan percikan-percikan tampak saling bertabrakan di antara telapak tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu merasakan lengannya membawa kekuatan dahsyat. Kekuatan ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ada kilatan petir di mata Xiao Nunu, bahkan rambutnya pun tertutup oleh helaian petir. Keren. Snow Kilin tak kuasa menahan diri untuk memuji, jika kau menguasai tangan kesengsaraan guntur besar dan menggunakan penguasa guntur ilahi, kita bisa meratakan tempat ini dan membunuh orang-orang yang ada di sana. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Di Paviliun Yulu, melihat kota-kota batu abadi yang menumpuk seperti gunung di depannya, si Boyu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Tuan muda, gudang Paviliun Yulu hampir penuh. Sepertinya perlu menambahkan beberapa lagi. Qiao Wei berdiri di belakang si Boyu sambil tersenyum. Selama hari-hari ini, para alkemis Paviliun Yulu telah bekerja siang dan malam untuk menyempurnakan batch demi batch pil abadi Fuyuan. Pil pemulihan ini hampir tidak pernah disimpan semalaman. Terjual habis pada hari yang sama. Pil pemulihan yang diciptakan membawa kekayaan tak terbatas ke Paviliun Yulu. Selain pil yang dijual hari itu, banyak orang datang untuk memesan. Dan semakin banyak orang yang melakukan reservasi. Hal ini juga menyebabkan pendapatan Paviliun Yulu terus tumbuh secara signifikan. Aku tidak menyangka kalau pil pemulihan abadi kecil ini bisa memberi kita begitu banyak batu abadi. Si Boyu menatap Qiao Wei di belakangnya, dengan sorot kesombongan di matanya. Qiao tersenyum dan berkata, awalnya, aku khawatir Xiao Wuhen adalah keturunan keluarga kaya. Aku tidak menyangka setelah sekian hari, tidak ada yang peduli tentang keberadaannya. Sepertinya aku terlalu khawatir. Si Boyu mensibir. Sudah ku bilang sebelumnya, orang ini hanyalah orang biasa, tidak perlu ditakuti. Qiao Wei berkata, orang biasa ini benar-benar memiliki resep yang sangat unggul. Hahaha, tidak peduli seberapa unggul resepnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yaitu, asalkan jatuh ke tangan orang yang tidak kompeten, itu hanya akan mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri. Pikiran Qiao Wei sedikit tergerak ketika mendengar ini. Jelaslah bahwa si Boyu tidak akan memberi Xiao Nunu kesempatan hidup. Ketika Xiao Nunu mendapatkan pil abadi kuno dari Zuo Shenlin dan Zuo Lingke, itu akan menjadi hari kematiannya. Namun, pada saat ini, suara berisik terdengar dari luar. Hah, kenapa di luar berisik sekali? Si Boyu mengerutkan kening. Qiao Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku akan keluar dan melihatnya. Setelah itu, Qiao Wei berbalik dan berjalan keluar. Namun begitu aku sampai di pintu, seorang lelaki setengah baya datang dengan tergesa-gesa. Manajer Sun, apa yang terjadi di luar? Mengapa begitu berisik? Qiao Wei menghentikan pria paruh baya itu. Manajer Sun, ini juga salah satu manajer senior Paviliun Yulu. Kedudukannya di Paviliun Yulu tidak jauh lebih rendah dari Qiao Wei. Manajer Qiao Wei, di mana Tuan Muda? Sesuatu yang besar telah terjadi. Pria parubaya itu berkeringat deras dan sangat cemas. Jantung Qiao Wei berdebar kencang. Sesuatu yang besar terjadi. Tiba-tiba firasat buruk datang dalam pikiranku. Pada saat yang sama, si Boyu juga berjalan keluar rumah. Apa yang terjadi? Tuan Muda, banyak orang datang keluar dan mengatakan bahwa ada yang salah dengan pil yang kami jual. Ada yang salah dengan pil itu. Pil apa? Fuyuan Xianwan. Apa? Si Boyu mengernyit, lalu menatap Qiao Wei di sampingnya yang wajahnya juga dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin? Qiao Wei mengungkapkan ketidakpercayaannya. Dia jelas-jelas telah memberi pil pemulihan itu kepada Xiao Nunu sendiri, dan bahkan melihatnya menelannya dengan mata kepalanya sendiri. Jika ada masalah dengan pil itu, Xiao Nunu akan menjadi orang pertama yang mendapat masalah. Manajer Sun juga tidak bisa menjelaskannya. Dia berkata dengan cemas, saya tidak tahu apa yang terjadi. Para tamu membuat masalah di toko. Beberapa pelayan telah dipukuli. Mereka ingin menemukan Tuan Muda.
Mari kita selesaikan masalah ini. Begitu kata-kata ini keluar, rasa dingin melonjak di mata si Boyu. Salah satu dari mereka mengayunkan lengan bajunya dan berkata, "Ayo kita pergi dan melihat." Si Boyu dan Qiao Wei pun langsung berjalan menuju aula depan. Sekarang, paviliun Yulu kacau balau. Aula utama dipenuhi orang. Katakan pada manajermu untuk keluar. Di mana Qiao Wei? Di mana wanita itu, Qiao Wei? Dan si Boyu, jangan pikir kau akan baik-baik saja jika bersembunyi. Fuyuan Xianwan, ini jelas racun. Benar sekali, aku menghabiskan 2 juta batu abadi untuk membeli pil pemulihan, tetapi dalam 2 hari meminumnya, tingkat kultivasiku tidak hanya tidak meningkat, tetapi malah mengalami kemunduran. Aku juga sama, aku meminum pil pemulihan. Pil Suan Pojing merusak fondasiku. Kupikir dengan Fuyuan Xianwan ini, aku bisa memulihkan fondasiku. Tanpa diduga, kondisiku malah memburuk. Aku juga, kultivasiku turun 30%. Aku lebih buruk lagi, kultivasiku telah turun setengahnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan jatuh kembali ke alam kaisar. Apa yang sebenarnya dipikirkan paviliun Yulu ini? Menjual barang curang semacam ini. Si Boyu, keluar dari sini. Qiao Wei, si Boyu, keluarlah sekarang juga. Jika kalian tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Kerumunan yang marah terus mengumpat. Beberapa orang bahkan mulai menghancurkan toko-toko. Di lantai atas aula, si Boyu, Qiao Wei dan manajer Sun sedang duduk di belakang layar. Melihat orang-orang di bawah yang geram, raut wajah si Boyu makin jelek. "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Qiao Wei tampak gugup. Paviliun Yulu jelas telah menimbulkan kemarahan publik. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, paviliun Yulu pasti akan hancur. Xiao Wuhen, si Boyu mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Tak usah dijelaskan, masalahnya pasti ada pada Xiao Nunu. Aku tak menyangka, meski sudah sangat berhati-hati, aku masih saja ditipu oleh pihak lain. Beritahu si Fuchong dan minta dia untuk membawa orang bermarga Xiao ke sini. Resep itu miliknya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ya, Qiao Wei tidak berani menunda dan berbalik dan segera pergi. Gunung Pedang Hitam. Di aula pusat kota batu. Apa yang terjadi? Mengapa kultivasi saya tidak hanya tidak membaik, tetapi malah mengalami kemunduran? Si Fuchong tampak gelisah dan matanya penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dikatakan bahwa Fuyuan Xianwan dapat memperbaiki fondasi Sang Suan Po Jing dan yang rusak? Mengapa fondasi saya semakin rusak? Awalnya, si Fuchong ingin menggunakan pil Sang Suan Breaking Realm untuk mempengaruhi tulang abadi ke-8. Akan tetapi, ketika dia mengambil Fuyuan Xianwan, tingkat kultivasinya justru mengalami kemunduran. Sepertinya ada lubang tanpa dasar di dalam badannya, dan kekuatan si Fuchong hilang dalam jumlah besar. Tidak, ini bukan yang aku inginkan, tidak. Mata si Fuchong memerah. Dia berdiri dan berjalan keluar dengan marah. Sekarang, di ruang bawah tanah sebelah timur Stone City. Xiao Nunu tampak bermandikan guntur yang cemerlang, dengan kilat perak gelap menutupi permukaan kulitnya, seperti rune kuno dan gulungan rahasia. Seseorang datang, Snow Kilin mengingatkan saat ini. Xiao Nunu mengangkat bibirnya sedikit, sepertinya mereka telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan ramuan itu. Bai Sue Kilin terkekeh, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ya, sudah terlambat. Xiao Nunu mengangkat bibirnya sedikit, sepertinya mereka telah menemukan sesuatu yang salah dengan ramuan itu. Bai Sue Kilin terkekeh, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ya, sudah terlambat. Xiao Nunu mengangkat bibirnya sedikit, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kelopak matanya di tengah, cahaya listrik yang tajam meletus. Swiss. Petir yang tak berujung meledak dari badan Xiao Nunu dan berkumpul menuju lengannya. Tangan Xiao Nunu seperti mengenakan sepasang pelindung lengan petir yang cantik. Pikirannya bergerak, dan dia mengatupkan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, aura yang mengerikan keluar. Bang! Tiba-tiba, seberkas petir besar melesat ke langit dan langsung menembus bagian atas penjara bawah tanah itu. Di langit di atas 9 langit, angin dan awan berubah warna.
Xiao Nunu berdiri perlahan dan mengangkat tangan kirinya. Apakah ini tangan petir agung? Biarkan aku memeriksa kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Duar. Dengan suara yang memekakkan telinga, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menerobos ruang bawah tanah, menyapu ke segala arah dengan momentum yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Suara guntur yang mengerikan itu meledak ke segala arah. Saat ini, Si Fuchong sedang dalam perjalanan menuju ruang bawah tanah. Matanya merah dan dia sangat marah. Setelah meminum 2 pil Sangsuan Breaking Realm dan 1 pil pemulihan, dia mengira kultivasinya akan meningkat pesat, tetapi tanpa diduga, bukannya meningkat, tingkat kultivasinya malah menurun. Si Fuchong sangat marah sehingga dia hanya ingin segera menemukan Xiao Nunu, dan dia ingin mencabik-cabiknya. Namun sebelum sampai di ruang bawah tanah, aku melihat pemandangan yang mengejutkan di hadapanku. Antara langit dan bumi, seolah-olah terhampar jaring guntur yang amat besar. Kilatan petir yang dahsyat menyambar bumi dan menembus dinding. Hanya dalam sekejap mata, ruang bawah tanah yang kokoh itu hancur menjadi reruntuhan. Para penjaga di luar penjara bawah tanah dihancurkan oleh guntur yang dahsyat sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Bang! Duar! Raungan itu terus berlanjut, menghancurkan langit dan bumi. Wajah Si Fuchong berubah drastis. Apa ini? Dia membelalakkan matanya, tampak terkejut. Ruang di depan tampak riyuntuh. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyerupai naga melintas di antara langit dan bumi. Dalam cahaya listrik yang tak berujung, seluruh badan Xiao Nunu bersinar dengan kilat. Dia mengangkat tangan kirinya, dan untaian kilat menari-nari di lengannya. Dilihat dari jauh, nampak seperti membawa kekuatan hukuman ilahi. Keributan yang tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan di Black Blade Mountain. Sejumlah besar monster berkumpul di sini. Bang! 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 Di antara banyak burung dan binatang buas, kera naga kuno menginjak-injak gunung dan sungai, dan bumi tidak tahan lagi. Namun, saat ini, Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang, dan matanya bersinar seperti kilat. Dia menatap dingin ke arah Si Fuchong di luar reruntuhan. Kau kelihatan sangat cemas, kata Xiao Nunu sinis, dengan ekspresi jijai di wajahnya. Wajah Si Fuchong memucat dan dia menatap Xiao Nunu dengan tajam. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? Xiao Nunu tahu apa yang telah terjadi begitu dia mendengarnya. Ternyata si idiot ini juga mendapat pil penghancur nomor 4 dari si Boyu, dan memakannya sebagai pil pemulihan nomor 4. Xiao Nunu merasa gembira. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku kali ini. Apakah kamu menginginkan penawarnya? Berlututlah dan mohon padaku, kata Xiao Nunu dengan ringan. Si Fuchong memasang ekspresi ganas di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju Xiao Nunu. Kau mencari Kemah Teihan. Xiao Nunu tetap tenang. Bukan aku yang mencari Kemah Teihan. Swiss. Suara guntur yang dahsyat menggelegar, bagaikan sekawanan burung yang terbang tinggi. Ming, lalu Xiao Nunu melambaikan tangannya ke depan. Tiba-tiba, satu demi satu, kekuatan guntur yang dahsyat menerobos bumi dan bergerak ke arah Si Fuchong. Duar. Si Fuchong terkejut dan langsung terkena hantaman kekuatan guntur. Bumi retak. Ruang hancur, Si Fuchong memuentehkan darah, dan terlempar puluhan meter jauhnya. Bang! Si Fuchong jatuh terduduk. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ada perbedaan kultivasi yang sangat besar antara dirinya dan Xiao Nunu. Hei, kenapa orang ini begitu lemah? Kata Snow Kilin sambil tersenyum sinis. Pada saat yang sama, sekelompok pria berpakaian hitam datang dengan cepat. Melihat Si Fuchong jatuh ke tanah, semua orang terkejut dan marah. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Si Fuchong sudah marah, dan sekarang dia diejek oleh Bai Sue Kilin, yang membuatnya semakin marah. Bunuh mereka sekarang juga. Orang-orang berpakaian hitam itu menunggangi binatang terbang mereka menuju Xiao Nunu tanpa ragu-ragu. Menghadapi musuh di semua sisi, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Bang! Dengan suara dentuman keras, ribuan kilatan petir meledak di belakangnya. Petir yang dahsyat itu melesat maju bagaikan bilah cahaya yang meledak, dan kerumunan yang berdatangan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap,
Guntur itu menembus 10 penjuru langit dan bumi, dan baik manusia maupun hewan berubah menjadi kabut darah. Si Fuchong sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mengapa hal ini begitu mengejutkan? Saat semua orang terkejut, si Fuchong ternyata mengeluarkan lonceng berwarna merah darah. Si Fuchong membunyikan bel, dan suara aneh bergema di dalam dan luar gunung pedang hitam. Seketika seluruh monster dalam pasukan meraung dan menyerang Xiao Nunu. Bunuh dia untukku. Raung. Sejumlah besar monster datang, termasuk kera naga kuno. Tuan, saya minta maaf. Saya kehilangan kendali saat lonceng darah berbunyi. Kera naga kuno itu meminta maaf sambil mengangkat kakinya yang besar dan menghentakkan kakinya dengan keras ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak dan menghindar. Bang! Kera naga kuno itu melangkah turun, dan tanah pun amblas dan terus riyuntuh. Retakan besar membentang hingga beberapa ribu meter. Pada saat yang sama, monster lainnya juga menyerbu seperti orang gila. Ada kilatan cahaya dingin di mata Xiao Nunu, lalu dia meninju seekor badak perak dan melemparkannya ke udara. Lalu dia menendang seekor harimau hitam murni dan melemparkannya ke udara. Lalu dia melompat ke udara dan melesat tinggi ke angkasa. Swiss! Xiao Nunu merentangkan kelima jari tangan kanannya, dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat berkumpul di tangannya. Kilatan petir menyambar dan menyerang si Fuchong bagaikan pedang tajam. Yang terakhir memiliki tatapan dingin dan senyum mengerikan di wajahnya. Lonceng darah, pengorbanan jiwa. Ding ling ling. Suara lonceng darah semakin jelas. Lonceng itu melayang di depan si Fuchong, memancarkan lingkaran sihir misterius berwarna merah. Swiss! Swiss, Swiss. Beberapa sosok aneh berkelebat satu demi satu di dalam lingkaran sihir. Sosok-sosok aneh ini tampak seperti manusia dan hewan, dan sangat ganas. Salah satu sosok aneh itu bergegas keluar, membuka cakarnya yang tajam, dan meraih petir yang beterbangan. Duar. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan petir yang dilepaskan oleh Xiao Nunu tiba-tiba meledak di udara. Menyaksikan pemandangan ini, Snow Kilin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan, lonceng darah, ini adalah senjata jahat yang langka, gunakan saja. Jurus pamungkasmu. Oke. Xiao Nunu juga ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak ingin untuk menunda lebih lama lagi. Si Fuchong tidak tahu bahwa dia akan menghadapi bencana. Dia masih mendesak lonceng darah, memerintahkan pasukan monster dari Black Blade Mountain untuk mengepung dan membunuh Xiao Nunu. Bunuh dia untukku, potong-potong dia. Ding ling ling. Lonceng darah didesak dengan kuat, dan monster hitam dan putih mengelilingi Xiao Nunu seperti badai. Tengah. Semua binatang menyerang pada saat yang sama dan pemandangannya sungguh mengejutkan. Pada saat kritis, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dengan 5 jari menunjuk keluar. Swiss. Sebuah penggaris berat tiba-tiba muncul di tangannya. Penggaris itu terlihat sangat berat, dan bentuknya seperti pedang lebar. Dan di sekeliling penggaris itu dililitkan kain sutra panjang warna-warni. Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya erat-erat, dan kekuatan spiritual yang dahsyat meledak. Bang! Langit yang berwarna 7 itu tiba-tiba terguncang, bagaikan lingkaran cahaya bintang yang sedang mekar. Dan di dalam lingkaran cahaya warna-warni itu, muncullah penguasa guntur yang dahsyat memancarkan aura kuno dengan pola-pola kuno. Swiss. Petir hitam menyelimuti penggaris itu. Xiao Nunu memegang gagang penggaris itu erat-erat, seperti dewa perang yang mengendalikan kekuatan guntur dan kilat kuno. Penguasa Shen Xiao. Penguasa Yin Lei. Xiao Nunu berteriak keras, dan dengan tangan kesengsaraan guntur besar diaktifkan, penguasa Shen Xiao Yin Lei diayunkan secara horizontal 360 derajat. Duar. Dalam sekejap, kekuatan guntur hitam melingkar menyapu langit dan bumi, dan semua monster yang menyerbu hancur. Apa? Si Fuchong membelalakan matanya dan menatap senjata di tangan Xiao Nunu dengan tak percaya. Apa ini? Xiao Nunu mensibir, sekarang giliranmu. Seketika, penguasa Shen Xiao Yin Lei di tangan Xiao Nunu berputar, dan petir hitam menyambar penguasa itu, disertai aura kehancuran yang mengejutkan. Penguasa Shen Xiao Yin Lei menunjuk ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Bas! Ruang bergetar hebat, dan air terjun petir hitam menyambar ke bawah. Bersambung.